balok ya. Jadi sudah dapat dimensi berapa, baloknya tulangan berapa. Jadi itu adalah pengecekan. Jadi untuk mendapatkan kapasitas dari balok tersebut. Nah, balok tersebut ada tulangan tunggal, ada tulangan ganda. Kalau tulangan tunggal pasti dia tulangannya di bawah ya. Nah, kondisi tarik. Program 2 adalah melaksanakan kegiatan serbuan vaksin maupun vaksin reguler kerjasama. Oh, Insan lagi divaksin ini berarti ya. Insan, kamu udah tahu nomor kamu belum? Insan Maulana. Oke. Sepertinya suaranya lagi rusak ya, Insan. Nanti Insan ya gabung ke grup lain. Kalau belum bergabung, nanti minta ke Yude atau Elsa ya. Yude kelas A, Elsa kelas B. Nanti ada nomor Insan di sana ya, kalau belum bergabung. Insan nih kelas A, kelas B? Ini, Yude atau Elsa? Kelas B, Pak. Oke, Minggu kelas B. lalu dapat urutan 54. Oke, dia udah merubah ya, udah merubah. Jadi urutan ini nanti berubah lagi ya ketika sudah perubahan rencana studi atau PRS. Nah, nanti saya kirim kembali. Nah, untuk sementara pakai yang ini aja dulu. Oke ya. Jadi kemarin pertemuan pertama itu balok tulangan tunggal, ya. Nah, nanti tulangan ganda berarti bawah dan atas. Nah, lalu baru kita nanti membahas juga di beton satu ini ya. Ada yang namanya perencanaan ya. Nah, ini tapi sebelum masuk ke sini kita ulang kembali yang mengenai kemarin ya. Diulangnya langsung saja dengan contoh soal. Oke. Sudah ada di layar warna putih? Belum? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Ini coret udah ada? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ya. Kemarin tulangan tunggal ya. Sonia lagi sakit, Sonia? Oh, enggak. Kenapa giginya hitam sama hidungnya? Udah nggak apa-apa ya. Sama apa sama warna tembok. Oh iya. Oke. Kemarin itu sudah dibagi sama PJ-nya masing-masing. Oke ya. Nah, sekarang contoh soal ya. Semoga dengan contoh soal bisa ingat kembali atau belum ya. Nah, nanti kita jadi kalau ketemu saya ya hitungan-hitungan semua ya. Udah resiko. Selain nanti ada filosofinya, teorinya juga, plus hitungan yang paling banyak. Ya. Jadi sakit kepala memang ya, hitung-hitungan semua ya. Nah, sekarang saya bahas satu contoh soal ya, tulangan tunggal ya. Jadi kalau sudah ada yang dapat tuh word yang saya, nah itu ada yang salah. Jadi sengaja word-nya dibuat salah supaya kalau yang nggak kuliah nanti bingung ya. Kalau yang kuliah nggak bingung ya. Ada salah sedikit aja itu ya, nggak banyak-banyak. Oke, sekarang saya kasih contoh soal yang kemarin ya. Jadi diketahui ya, AS atau tulangan tarik ya yang di bawah itu yang kemarin 6 diameter 32. Lalu AS aksen itu adalah 2 diameter 36. FC-nya 20 MPa.
Semoga sudah tahu ya, merubah NPA dulu ada di teknologi beton juga, merubah ke MPA dan ke kilogram kilogram meter per kilogram meter pangkat 2 ya. Nah, ini datanya sudah diketahui. Lalu kita asumsi saja dulu di sini ya. Sebenarnya 1 MPA itu 1 MPA itu sama dengan 1 MPa itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat ya. Kalau dirubah ke kilogram ya, kilogram per sentimeter kuadrat itu sama dengan Newton. 1 Newton kalau 1 kilo itu 9,81 ya. 1 kilo itu 9,81 Newton. Jadi kalau Newton ke kilo berarti 1 dibagi 9,81 ya. Nah, dibagi dengan milimeter ke senti. Naiknya 1 karena dia kalau naik 1 0,1 ya. 10 min 1 karena pangkat 2 jadi 10 min 2 ya. Nah, coba dikerjain nih. Siapa yang mau kalkulator? 1 bagi 9,81 ya, dikerjakan dahulu baru dibagi 0,01. Berapa ya? Kalau ada yang udah menghitung, tolong diberitahu ke saya ya. Yang ditanya adalah MR. Udah ada yang ngerjain? 1 dibagi 9,81 dibagi 0,01. Berapa? 10,193 Pak. Berapa? 10,193 Pak. 193 ya. Atau kalau biasa digenapkan jadi 10,2 ya. Nah, jadi 1 MPa ya itu sama dengan 10,2 kilogram per sentimeter kuadrat. Gitu ya. Kita kenal sebagai kilogram per sentimeter kuadrat itu kita kenal sebagai K ya. Sebagai K. Oke. Penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, di sini ya sudah, ini bukan tulangan tunggal lagi ya, tulangan ganda. Jadi ada tulangan tarik, AS, dan AS aksen adalah tulangan tekan, tulangan tekan ya. Kalau tarik biasanya di bawah, tekan biasanya di atas. Itu pada posisi di lapangan ya. Jadi kalau dulu pernah dengar ada tumpuan, ada lapangan. Tumpuan itu kiri kanan, lapangan di tengah. Gitu ya. Tumpuan kiri kanan jaraknya sekitar 1/4 atau 1/3 ya. Jadi kalau panjangnya 10, berarti 10 kali 1/4 2,5. Berarti dari jarak 0 sampai 2,5 itu daerah tumpuan. Dan 7,5 sampai 10 itu jarak tumpuan. Lapangan di tengahnya. Begitu ya. Penyelesaian. Nah, kita harus gambar dulu ya supaya mengerti konsepnya gitu ya. Kalau yang kemarin saya gambarkan itu tulangan tunggal. Tulangan tunggal ya, tulangannya hanya di bawah. Sekarang tulangannya ada di bawah dan di atas. Oke, saya gambar sekarang. Kalau nggak ngerti boleh nanya ya.
Langsung aja disela supaya nggak lupa. Jadi sengaja diuraikan sama saya seperti ini supaya kalian ya mudah-mudahan bisa memahami ya. Ingat ya, gambar ini kita asumsikan dahulu karena bentuknya memang seperti ini nanti. Kalau ininya tolong di-admit ya, yang PJ-nya. Oke. Nanti kalau sudah hafal rumusnya mah nggak usah digambar ya. Digambarnya di terakhir saja. Ini tulangannya, posisi tulangannya saya misalkan aja di sini ya. Nah, jadi kelihatannya satu, tapi sebenarnya nggak satu ya. Ini AS saja, ini AS aksen. Jadi AS itu adalah 6 diameter 32. Oh, terbalik ya. Yang di bawah itu AS saja. Yang di atas AS aksen. Jadi AS itu adalah 6 diameter 32 yang bawah. Dan AS aksen adalah 2 diameter 36 ya. Di form ya. D-nya itu. Ulir. Nah, ini posisinya pada lapangan ya, pada lapangan. Lapangan di sini bukan maksudnya di lapangan gitu ya. Jadi kalau masih ingat dulu ada di balok itu posisi lapangan dan tumpuan gitu ya. Nanti ada di teori. Dengan panjang baloknya adalah 300 dan 500 bentar ya. 500 tambah 65 575 ya, 575. Kalau ditanya satuannya apa Pak? Kalau senti nggak mungkin ya. Masa balok 3 meter ya. Di mili satuannya. 300 dan 570 ya. 575 ya. Nah, kita gambar dahulu bentuknya ya. Nah, sudah pasti beton yang efektif itu tidak semua 575 itu yang efektif. Jadi yang efektif itu hanya seperti kemarin ya, dia hanya segini yang ini ya.
Kok nggak lurus? Jadi ini saya buat sudah sejajar dengan garis yang di sebelah. Itu ya. Nah, ini adalah tulangannya ya. Jadi luas efektif itu hanya yang ini saja nih, yang saya titik-titikin ini ya. Yang dalam kotak ini. Itu dikenal tingginya dengan A ya, nanti kelihatan A. Lalu kita gambar dulu untuk regangannya. Untuk regangannya, ingat ya ketika menggambar, itu sampai sini, itu ya, tidak sampai bawah ya. Lalu ketemu di garis ya. Terus, nah itu ya, ketemu di garis tersebut. Nah begini. Udah. PS aksen adalah yang biru yang sejajar dengan ini ya. Nah, nih. Tuh. Lalu yang bawah adalah ES saja. Regangan. Nah, tuh. Kemudian seperti diketahui kemarin luas efektif itu adalah luas beton yang efektif ya, yang ini ya. Nah, ini dinamakan A. Lalu yang ke bawahnya dinamakan C ya. Nah, ini ya. Jadi nilai A inilah yang nanti kita cari. Ini A ya. Lalu ini adalah C. Ini C. Nah, itu ya. A dan C. A dan C-nya belum diketahui, makanya dicari. Kemudian saya menggambar lagi untuk ininya ya. Nah, mungkin nanti lihat ada perbedaan antara gambar yang kemarin dengan yang sekarang. Dan lihat garisnya ya. Nah, jadi garisnya itu sejajar yang mana? Nah, harus sesuai. Ini harus benar-benar kalian pahami ya, karena ini kepake nanti ke balok T, ke kolom juga kepake. Jadi dasarnya harus kuat dahulu untuk ininya, untuk awalnya. Nah, hati-hati ya, pokoknya garisnya saya udah buat sesuai. Nah, untuk yang ini adalah untuk di asnya, lalu yang biru ini ya, nah dia pada tulangan ya, aduh mepet banget ya. Nah, coba dirubah dulu deh.
nggak bisa di move ya. Biar agak kelihatan. Saya buat agak atas saja ya. Otomatis yang birunya juga berubah. Nah, itu ya posisi tulangannya. Itu ya. Nah, untuk tulangan itu ada gayanya warna orange, coklat. Nah, ini ya. Nah, jadi kelihatan perbedaannya ya antara yang di yang di beton itu yang pendek, yang tulangan yang di atas. Kemudian untuk yang di bawah. Jadi ada perbedaan dengan yang kemarin. Karena di sini tulangannya udah atas bawah. Ini kalau di buku-buku lain mungkin berbeda, hanya di saya kodenya saya buat aja begini ya, sesuai kayak yang kemarin. Ini ND1 ya, ini ND2, ini NT ya, NT. Nah, kemudian untuk sumbu Z, nanti kalau seandainya dibutuhkan, sumbu Z, ini saya teruskan. Sumbu Z ya, ini saya teruskan. Lalu ini juga saya teruskan. Ya. Oke. Ini adalah Z1. Ini adalah Z2 ya. Oke. Oke, satu lagi ya. Satu lagi itu jarak selimut beton yang ini ya. Ini jarak selimut beton. Ke warna hijau. Selimut beton itu dari sini sampai ke sini ya. Atau dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian selimut beton itu biasanya kodenya adalah D aksen. Nah, ada juga kode itu D saja ya. Kalau D saja itu kodenya adalah dari permukaan atas sampai sini ya. Nah, ini namanya D. Namanya D ya. Kalau yang ini namanya D aksen. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah kita menghitung momen akibat dimensi yang sudah ada. Nah, kalau ini tulangannya sudah dapat dari perencanaan di awal, sama kayak tugas besar beton 1 ya. Jadi ada raw min, raw perlu, raw max. Nah, itulah proses untuk mendapatkan diameter tulangan. Lalu langkah kedua kita melakukan pengecekan seperti yang saya buat ini ya. Nah, tentu
tentu kita harus menghitung ya. Kemarin sudah ada tuh sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0 gitu ya. Boleh di share screen dulu, di SS dulu PJ, lalu taruh di kelasnya. Ini mau dihapus soalnya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sekarang saya masuk ke perhitungan ya. Nah, jadi kalian kalau di sini, harus di SS lagi ya. Saya tulis lagi deh tambahan. Hapus lagi yang tadi, urungkan kirim. Valdo sama siapa? Sama Yude. Urungkan kirim ya yang tadi. Nah, sekarang saya tambah lagi. Ini ngecek kita yang pertama pasti ya. Itu sigma horizontal sama dengan 0. Horizontal apa saja? Horizontal di sini udah ada 3 gaya. Kalau kemarin 2, hanya ND1 dan NT. Nah, sekarang ada 3, yaitu minus ND1 ditambah minus ND2 ya, ditambah NT. Nah, itu ya. Jadi boleh juga minus ND1, minus ND2 ya, ditambah NT. Nah, dari mana Pak dapatnya? Dari gambar. Ya, dari gambar. Bentar ya. Sama dengan 0, ND1 dikurang ND2 ditambah NT ya. Ditambah NT. Oke. Lalu yang kedua kita cek itu yaitu terhadap sigma momen. Nah, sigma momen sama dengan 0 ya. Nah, di sini titik acuan selalu yang di sini ya. Saya selalu ngambil di buku-buku juga di sini. Berarti isinya hanya kalau ND1 arahnya minus plus. Berlawanan atau tidak berlawanan. Kalau di sini titik acuannya. Berlawanan, Pak. Berlawanan, berarti Berlawanan, minus ya. Berarti minus ND1 gayanya dikali jarak. Jaraknya adalah Z1. Dikurang ND2 dikali Z2. Nah, oke. Di SS. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah di SS, saya hapus. Lanjut berikutnya ya. Batuk dulu tadi. Fikri? Iya Pak. Oman. Halo Pak. Ya, halo Geo, gimana? Maaf Pak, tadi saya habis dari kamar mandi. Oh iya. Sudah oke berarti ya? Iya Pak. Oke apaan? Oke perhitungannya Pak. Oh iya. Sip. Betul. Iya Pak. Ya, oke. Ya. Fikri, ngerti ya Fikri ya? Iya, Pak. Oke, ada Ali juga ya. Ali lagi di laut ya, sama Rivaldo ya. Oke, sekarang saya hapus. Clear. Nah, jadi udah mengerti ya, sigma horizontal itu minus ND1, minus ND2, ditambah NT. Ya.
ND1 itu akibat beton. Ingat ya, ND1 akibat beton, ND2 akibat tulangan, NT akibat tulangan. Ya. Jadi ND1 beton yang di garis pusatnya akibat beton, ND2 akibat tulangan, NT akibat tulangan, ya, tulangan bawah. Oke, berarti kita lanjut ke perhitungan. Kemarin sudah dikatakan bahwa kita cari dulu, ya. Kita asumsi. Selalu asumsi. Tulangan tekan, ya. Tulangan tekan itu kalau pada lapangan itu di atas, ya. Tulangan tekan atas dan tulangan tarik di bawah, ya, pada daerah lapangan, ya. Kalau tumpuan terbalik, ya. Itu kita asumsikan leleh, ya. Asumsi tulangan tekan leleh. Jadi kalau tidak leleh nanti perhitungannya berubah lagi, gitu ya. Akibat dampak leleh ini, maka kita bisa asumsikan bahwa Fs, ya, bahwa Fs, ya, itu sama dengan Fy. Lalu Fs aksen sama dengan Fy. Nah, di soal tadi Fy sudah dapat tuh 300 MPa kalau nggak salah, ya. Kalian lihat lagi Ya, Pak. di itunya, ya. Oke, 300 ya. Iya, Pak. Fc-nya 20. Fy akibat baja, Fc akibat beton. Nah, kita cari dulu ya untuk ND1, ya. Untuk beton. Beton atau ND1, ya. Dulu dosen saya nggak gini loh jelasinnya, ya. Saya sudah berusaha segampang mungkin. Dulu waktu saya beton, nilai saya itu dapat apa ya? C atau B, ya? Beton 1, C kayaknya. C itu juga cuma 2 orang, yang lain dapat E semua. Ya, nah, kalian, nah, C itu 2 atau berapa? Ya 2 orang, yang lulus itu cuma 2. Tapi akhirnya ngambil di SP lagi, jadinya dapat A gitu, ya. Karena dosennya beda. Nah, jadi saya jelasinnya sangat disuapin ini ke kalian, ya, dengan harapan dasarnya ini nanti itu akan ke depannya kepake semua, baik bentuk baloknya bagaimana, T atau I, nah kepake semua, ya. Nah, jadi sekali aja saya jelasin ini, tulangan tekan kemarin, tulangan tunggal udah, tulangan sekarang rangkap, nanti minggu depan masuk ke teori dulu, baru balok T, ya. Di balok T, balok I semua dibahas. Kemudian untuk beton, ya, kita lanjut lagi. Saya dapat C lah dulu, ya. Dapat C itu udah hebat tuh. Dua orang apa 3, ya. Saya lupa lah. Nah, termasuk cutting juga yang ngulang. Yang lulus cuma segitu, yang lain dapat E. Tuh, ya. Jadi ini memang ini penjelasannya kita dulu belajarnya nggak ada di Google. Dulu Google belum banyak. Di YouTube. Nah, sekarang udah banyak. Jadi harus lebih pinter lagi kalian harusnya. Beton itu adalah ND1, ya. ND1. Nah, kalau masih ingat waktu itu rumusnya adalah selalu rumusnya itu adalah luas dikali tegangan. Ya, luas kali tegangan. Nah, apa aja tadi? Berarti luas, ya. Nah, luasnya yang mana, Pak? Luasnya yang dikotakin tadi. Yang ada di gambar paling ketiga itu, ya.
Jadi luas kotak tadi. Nah, karena itu adalah luas efektif. Nah, di sana belum diketahui nilainya. Nilai A belum diketahui ya, karena dicari. A dikali B. Jadi luasnya itu adalah panjang kali lebar. A-nya belum diketahui, B-nya itu udah diketahui, lebar balok itu 300 ya. 300 mm. Nah, sehingga hasilnya adalah 300 mm ya. Kemudian tegangan. Nah, tegangan beton itu, yang mana? Tegangan itu adalah rumusnya 0,85 FC price atau 0,85 dikali tadi MPa-nya berapa ya? 20 ya? 20. 20. Berapa 10? 20, Pak. 30? 20, Pak. Oh iya, oke ya, 50 ya. Oke, nilainya berapa ini? 0,85 kali 3 kali 20? Kapan kali 2? 16. 1,7. Tambah 1. 7. 17 kan? 17. Kok 17? 70? Iya, 17, Pak. 11. 17. 8 kali 2 aja 16, tambah 5 kali 2, 1, 17. Nurul, ya Nurul. Kalkulatornya kamu kali salah, hati-hati itu. Ya. Lalu dapat tegangan, kemudian kita yang kedua kita hitung ND ya. ND2 ya. ND2 itu yaitu tulangan kalau lihat dari gambar tadi ya. D2 itu yang atas. Baja tekan ya. Tekan. Atau ND2 ya. ND2. Rumusnya sama. Adalah luas dikali tegangan ya. Luas kali tegangan. Nah, di sini luasnya karena dia tulangan, makanya pakainya 1/4 pi/d kuadrat ya. 1/4 0,25 dikali pi kali diameternya berapa tadi ya, tulangan tekan yang atas 32 ya. 32, Pak. Oke, 32. Jumlahnya ada 6, nanti dikali 6 ya. 32-nya 32 apa 36 ya? 36 ah. Kan AS aksen. Oh iya, Aksen. 36. Tulangan atas itu ya, tulangan tekan. Nggak ada aksennya, yang tarik yang ada aksennya. 36 ya. 36. Oke, benar 36. 1/4 pi/d kuadrat nih. Nah, ada yang hasilnya tahu berapa? Coba kerjain ya. Kasih tahu. Lalu saya lanjut. Nanti kalau udah tolong hitungin ya. 1/4 pi/d kuadrat. Lalu baja tarik. Baja tarik atau kita buat kodenya NT tadi ya. Rumusnya adalah sama. Luas dikali tegangan. Nah, di sini sama ya. 1/4 pi/d kuadrat atau 0,25 dikali pi dikali tarik ya, 32 ya. Nah, ini milik semua satuannya. Sudah yang di atas berapa nilainya? 1017,36, Pak. Yang
Yang ini berapa? 1000? 17,36. Oke, nanti dulu ya. Ini tegangan dulu deh. Nah, tegangannya dulu ya, biar sama dengan di atas. Tegangannya itu adalah FY ya, karena kita asumsinya dia adalah apa namanya? Kita asumsinya dia leleh ya. Oke. Sekarang ini dulu, siapa yang mau coba? Aduh, ada PDI. Astagfirullah. Coba PDI ganti Bawa dulu. partai, Pak. PDI-nya ganti dulu deh. Oke, siapa yang mau ngitung? Nurul tadi udah ngitung. Nurul sekarang yang beton dulu. Yang beton, ND1 adalah luas dikali tegangan. Berarti 300A dikali dengan 17. Berapa? Berapa nilainya? 300. 7 kali 3, 21. Berarti 3 berapa? 17 kali 3 berapa? 5.100, Pak. 5.100, Pak. 51 ya. 5.100 A ya, ada A-nya. MP Newton ya. Nanti diturunin aja kalau nggak percaya ya. Satuannya Newton. Kemudian ND2. ND2 itu adalah, nah, seperempat pi kuadrat tadi berapa, Nurul, ini luasnya? 1017,36, Pak. Masa sih? Udah dikali ini belum? Udah dikali berapa ini? Tulangan tekan itu yang atas ya? Dikali 2 belum? Oh, belum, Pak. 0,25 dikali 3,14 dikali 36 pangkat 2 kan, Pak? Ya, ada 2-nya ya. Kalau yang bawah ini ada 6-nya. 2034,74, Pak. 72. 2034. 2000 berapa, Nurul? 20,72. 34,72. 34,72 atau 2000? Nurul? 2034,72, Pak. Oh, 2000. 2000. Ini aja deh, angka aja udah 2, berapa lagi? 2034. 2034. Sudah. 0,72. Enggak, Rul? 2034, Rul? 0,72. 2000 atau 72 sih? 2034,72, Pak. Oh, tadi katanya 7000, 2034. Oke. Iya, Pak. Ya. Yang ini ada yang ngerjain, udah dikali 6. Dapat, Pak. Berapa, David? 4.825,49. 4000?
825,49. 9. Tuh, Nurul. Oke ya. Dikali dengan FY tegangan ya, 300. Nah, ini coba kerjain. Ini juga ya. Berapa yang atas? Udah jam berapa nih? Ah, masih lama. Ya, berapa? Ada yang udah ngerjain ND2? Fatwa, ada kuliah sekarang nggak? Betrok nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, alhamdulillah. Ada yang bentrok, yang lain? Takut nggak konsen? Nggak ada. Kelas A, Yude, ada kuliah, Yude? Enggak, Pak. Oke, nggak ada. Ayo, so kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, pakai hitungan manual aja, pakai kertas gitu kan? 10.000 Berapa, Lip? 416, Pak. Berapa? 610.000 416. 700? 610.000 Iya. 416. Oke, 7.600, 214. 16, Ini ya? Pak. Oh, 16. Oke, yang bawahnya? Oh, ada yang melihara ayamnya, ayam. Bawahnya? Rp1.447.647. Berapa? 10 juta? 1.447.647. Ya, 10 juta. 457, 800, 32. Ya? 647, Pak. Oh, 647. Ah, ngomongnya tadi 500. ...647 ya. Mana ini lagi ballpointnya? 746 ya. Gitu, Nurul? Nurul Ya, Pak, siapa? begitu, Pak. Oh ya, betul ya, Alif ya. Oke, kalau sudah dapat gini ya tinggal diselesaikan ya. Sigma horizontal sama dengan minus ND1 minus ND2 plus NT ya. Plus NT. Kalau dari persamaan ini yang tidak diketahui tadi nilai A ya. Nah, sehingga dari nilai A ini nanti didapatkanlah persamaan yang sigma horizontal. Sehingga ND1 sama ND2-nya saya pindahin ke kiri ya, jadi positif. Berarti NT-nya tetap positif ya. NT-nya 7.325 ya. 464 ya, dikurangi dengan ND2 ya. ND2 tetap di sebelah sini ya. Yang pindah sana ND1 aja. ND2 minus
4.560. Benar tapi Pak. Nah, ya tulisannya benar ya. Ya udah oke. Tinggal dibagi ya. Berarti ini 5.100 A. Nah, A-nya adalah ini bagi ini. Coba 1.400.000 dikurangi 610 berapa? Lalu langsung dibagi 5.100. Sehingga dapatlah nilai A. 164,16. 164,16 Pak. 14,2 ya. Iya Pak. Oke. 164,16. Betul, Dude? Yude? Betul, Pak. Oke. Nah, Pak, dari sini dapat mau kita nanya, nilai A. Sehingga A yang tadi di depan gambar ya, kita bisa saya lupa ya. Coba PJ absen dulu. PJ absen dulu, screenshot, saya tungguin ya. Silakan kalau yang belum bergabung, silakan gabung dulu ya. Silakan sambil nunggu PJ ya, kita istirahat dulu. Pak, mau nanya, Pak. Boleh, silakan. Saya hitung, Pak. Dapat si A-nya T 15 cm, 15,67 cm. Nah, itu kan jadi saya ngitungnya tuh di awal tuh semuanya T udah dikonversiin dulu gitu, Pak. Si MPA-nya udah dirubah dulu ke kilogram per sentimeter persegi. Nah, berarti kan kalau dapat si A-nya kalau jadi milimeter kan 156,73, Pak. Ya. Waktu itu tuh beda jauh nggak, Pak, kira-kira? Beda jauh ya. Oke, Pak. Nah, nanti pengaruh di balok T ya. Kalau balok T itu nanti ada batasan nilai A-nya daerah mana nanti. Nah, coba nanti cek aja hitungannya sendiri ya. Saya nggak begitu hafal. Tapi ini tahun ke tahun memang soalnya ini gitu. Saya ingat memang sekitar 164. David 164, berapalah, 1,2 gitu. Nanti David cek kembali ya. Kalau ini masih satuannya Newton sama milimeter. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu dirubah, David, dari MPA ke kilogram. Kalau kamu merubah ya, kilogram per senti, nanti hasilnya memang jadi senti. Itu karena di sana itu ya MPA-nya itu kan Newton per milimeter kuadrat. Kemudian di sana ukuran betonnya itu dimensinya dalam satuan mili. Nah, jadi nanti yang bakal hilang itu Newtonnya, ya. Newtonnya yang bakal hilang, gitu. Jadi sebenarnya tidak dirubah juga tidak apa-apa, David. Nanti kecoret-coret-coret, akhirnya dapat milimeter. Nah, kalau kamu, David, merubah MPA yang tadi 17 MPA misalnya ya, 17 dan 300, kamu rubah ke kilogram per sentimeter kuadrat yang tadi ya 10,16. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan itu, tapi sebaiknya tidak usah dirubah. Kalau kamu merubah MPA menjadi kilogram per sentimeter kuadrat, otomatis untuk yang ukuran dimensi baloknya juga dirubah ke senti. Itu David, yang 300 jadi 30 tadi ya di soal, yang 575 jadi 57,5 gitu. Ya, nanti kalau ada perbedaan cek kembali aja ya, David ya. Pak, berarti nanti kalau di ulangan mending nggak usah dirubah aja, Pak. Nggak usah dirubah.
Waktu ulangan. Siapa? Heeh. Enggak. Waktu tidak ulangan nggak apa-apa ya. Ulangan maksudnya UTS ya, gitu ya? Ya gitu Pak maksudnya Oh Pak. ya, Ujian gitu Gila. Pak. Kayak anak SMP aja kamu ulangan. Gitu. Udah, lanjut ya. Nanti bedanya mungkin ada ya sedikit. Oke, dari A ini kita lanjut dapat nilai C ya, bahwa A itu sama dengan beta 1 kali C. Sehingga C sama dengan A dibagi beta 1. A-nya adalah 146,16 dalam satuan nilai dibagi dengan beta itu adalah beta 1 0,85. Nah, berapa coba? 164, Pak. Aku nampak. A-nya 164,16, bukan 146. Oh iya, bener-bener. Saya itu ini aja, Nurul, uji aja sebenarnya Nurul ya. Ternyata Nurul itu lihat ya, uji aja saya sebenarnya ya. Sama plus salah juga ya. Oke, silakan dibagi. Pasti lebih gede dari 164 karena dibaginya lebih kecil. Ya, jadi kalau ada yang ketemu 150, nah nggak mungkin. Itu ya. Berapa? 193,12. 253,16 ya. Itu gede. Ya, Pak. Oke, dapatlah nilai C. Nah, sudah dapat nilai A dan C ya. Nah, di gambar yang di awal tadi, kalian sudah dapat tuh. Jadi, A itu adalah tinggi beton efektif yang membantu si baloknya ya. Itu Pak, berarti tinggi balok yang ke bawahnya nggak kepake dong. Betul, nggak kepake. Gitu. Tetapi tidak mungkin kalian buat balok ukuran 575 tingginya, ya udah buat aja 19 buat aja tadi 164 terus ke bawahnya bolong, nggak mungkin kan? Nah, jadi yang efektif itu setinggi itu ya, yang membantu 164. C-nya 193. C itu sentroid ya. Sentroid atau titik beratnya gitu. Pak, titik beratnya tinggal dibagi 2 aja. Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena di sana ada berat besi ya, berat tulangan yang mempunyai berat jenis berbeda dengan beton. Pak, kalau nggak ada tulangannya, baloknya aja, berarti C-nya bisa ditebak langsung, Pak. Bisa. Langsung aja bagi 2, 575 bagi 2. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini ngerti? Oke, kalau sudah minta di SS-in. Sama absen ya. Kelas A udah. Ivaldo yang nggak masuk kelas B itu yang tidak masuk kelas B. Tiga, 4, 5. 06 nggak masuk ya. Kelas B tolong dicatat ya Rivaldo. Yang nggak masuk 06. Iya, Pak. Terus langsung di line ya. 06, tapi jangan dikirim dulu. 06. Nol enam, lalu 42, 42 ada, sorry. 43 yang nggak ada ya. Di bawah Deidra ya, 43 nggak ada. 43,
Oke, 43 ya yang nggak ada ya. 3 ada, Pak. 43 ada? 43 saya, Pak. Kan Siapa? jadi co-host, Pak. Jadi namanya di atas. Oh iya, Elsa, maaf ya. Dikira saya Elsa nggak masuk. Iya, Pak. Oke, cuma satu orang ya. Iya, Oke, Pak. sekarang kelas A. Tolong ditik Rivaldo di itunya. Yang tidak masuk nomor berapa tadi? 06, Pak. 06 sama? 06 aja, Pak. Oke, 06. Silakan. Yude udah? Oke, yang tidak masuk Yude kelas A. Sudah 3, 4, 5. Yude tulis ya yang tidak masuk ya. Saya cek dulu. Iya, Pak. 930, 31, 35 ya. 35 nggak masuk. Maaf, Pak. Yang 35 tuh yang salah ngambil ini pas IRS-nya. Oke, ya udah. Oke. 35. 44 nggak masuk ya. 44. Saya, Pak, 44. Oh iya benar. Oke. 44 masuk ya. 44. 50. Oke. Sampai nomor berapa, Dude, kelas A? 50, Pak. Oke, berarti masuk semua ya? Iya, Pak. Oke, tulis masuk semua. Oke, sudah ya, saya udah di line ya. Oke, sekarang lanjut lagi kita kuliah. Tadi, oke, dapat nilai C ya. Dapat nilai C. Nah, kalian nanti masukin di gambar yang di awal A dan C-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya tidak selesai, hanya sampai pengecekan nilai A dan C. Nah, yang harus kalian lakukan langkah berikutnya, ini udah dia, saya clear ya. Saya clear whiteboard-nya. Lanjut berikutnya, yaitu kita harus mengecek asumsi kita tadi bahwa tegangan asumsinya bahwa tulangan yang di bawah itu tulangan tarik leleh dan tulangan tekannya leleh gitu ya. Jadi yang pertama dicek yaitu tulangan tulangan tekan dulu ya. Tapi kita gambar dulu yang regangannya, kita buat gambar ya. Tadi gambarnya gede yang bawah atau yang atas ya? Oke, gede yang atas ya. Yang atas. Ya, Oke, udah bener ya. Nol, 0,03 ya, ini regangan ya. 0,03. Lalu di sini tadi ada tulangan, nih ya, tulangan tekan ya, lalu yang ini tulangan tarik. Nah, dan gambarnya nggak sampai bawah ya, ini ya, ingat ya. Jadi ini adalah ES, aksen, ini adalah
ES saja gitu. Nah, nilai A dan C tadi sudah dapat kita. Titik ini adalah nilai C ya. Kalau kalian lihat di gambar awal, nilai C itu adalah sentroidnya titik berat. Ini nilainya adalah berapa tadi ya? Nah, ini ada C ya, ini C. Lalu dari sini ke sini ada ya. Lalu ini adalah, nggak bisa ya. Oke, ini aja. Oke, mau hapus. Mudah-mudahan nggak terlampau lambat penjelasan saya ya. Nah, supaya mengerti kaliannya. Nah, ini adalah D ya, atau selimut beton. Mungkin di awal belum ada. Selimut beton kita buat aja 65 mili ya, atau 6,5 cm. Pak, itu betul enggak? Ya, nanti lihat aturan. Biasanya selimut beton itu sekitar 20 sampai 25 ya, tapi nggak apa-apa deh, ini saya buat 65 ya, karena soalnya begini. Nah, 65 ini biasanya untuk pondasi. Kemudian nilai C tadi berapa? Nilai C tadi adalah 193,12 Pak. Oke, 254,56 ya. Ya Pak, betul. Oke. Benar ya? Sonia benar ya? Ya. Sonia, kamu orang Jawa ya? Sonia ya? Bukan, Ada Pak. marganya si Hombing ya? Orang Jawa ya? Iya, Pak. Oh iya. Maluku Pak. Oh, Maluku. Kemudian nilai ini dari sini ya, itu ya berarti adalah tadi tinggi baloknya berapa ya? 575 ya. Berarti 575 dikurang 193,12 dikurang dengan, ini kan sini kan ada selimut beton ya. Kalau lihat gambarnya yang awal, kurang 65. Ada yang mau tidak mengerti ini? 575 itu tinggi baloknya. Dikurangi dengan ke sentroid ya, C. Lalu dikurangi dengan selimut beton yang bawah. Oke ya. Berapa nilainya? 316,88, Pak. 450,88. Oh ya, betul segini? Betul Pak. Oke ya, itu adalah nilai ke bawahnya ya. Kemudian sudah dapat, di total dari sini ke sini itu adalah berapa? Total dari total yang ini ya. Nah, total ini berapa ya? Ini kurang atas sedikit ya. Nah, oke, berapa? Berarti tinggal aja 570 dikurang dengan 575 dikurang dengan selimut beton 65. Berarti berapa? 500? 510, Pak. 510. Ingat ya, angka yang saya berikan ini mungkin tidak masuk akal. Itu cuman caranya begini. Oke, sudah dapat gambarnya. Lalu kita lanjut ke pengecekan. Yang pertama baja tekan. Ya. Baja tekan atau tulangan yang di atas. Kita mengasumsikan bahwa dia leleh ya.
Jadi di sini ada perbandingan yang sudah fix ya. Nanti saya jelaskan. Baja tekan itu yang di atas berarti pakai aksen ya. Pakai aksen. Nah, ini jangan ditampik lagi ya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini ya ada ES ya. ES di sini itu adalah jarak ya. Jadi kita pakai perbandingan jarak dulu. Karena nanti untuk mengecek itu ya rumusnya adalah FS. FS itu adalah tegangan pada tulangan. Kalau pada baja, kalau pada beton itu FC ya. FS itu kita asumsikan FY. FY-nya sudah diketahui dari mutu tulangan ya 300. Nah, kalau rumus biasa ya FS itu adalah E kali E ya. E dikali, nah ya, E yang gede itu adalah modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas dan E ini sendiri adalah regangannya yang bakal kita cari tuh ya di bawah. Nah, di sini perbandingan itu adalah ES dibagi 0,03 ya. Jadi kita sudah ketentuan ya. Jadi ini ya ES ini dibandingin dengan ini. Tuh ya. Nanti dia ada sama dengan. Nah, sama dengan apa? Sama dengan tuh ya, ini biar sama warna. ES ini kita bandinginnya dengan yang ini. Nah, tuh ya, tinggi itu ya. Kemudian untuk yang 0,03 kita bandinginnya ini 0,03 ya. Yang ini dibandingi dengan sampai ke bawahnya. Nah, jadi ES aksen dibagi dengan 0,03 itu sama dengan yang ungu ini berarti berapa ya? 193 dikurang 65 ya. Betul? Betul, Pak. Oke, 193, berapa tadi tuh? Gede? 12. 12 dikurangi dengan 65 ya. Tuh yang ini nih, yang ungu ini ya, yang ungu ini nih. Nih. 193 itu tingginya dikurangi dengan selimutnya. Lalu dibagi dengan yang sejajar dengan 0,03 berarti dari puncak ini sampai ke bawah. Berarti langsung aja 192 ya. 192. Oke, berapa nilainya? 0,663. Oke, udah dikali 0,03 belum? Belum, Pak. Kan mau dapetin yang ini nih. Untuk keperhitungan yang ini. Sudah? Berapa? Saya udah tahu pasti depannya 0 ini. Karena yang atas gede, yang bawah kecil, yang atas kecil, yang bawah gede dikali lebih kecil lagi dari 1. Pasti 0, tuh saya nebak-nebak aja nih. 0,002. 0,002. Salah. Coba yang lain. 0,00199. Oh iya benar. Benar Sonia ya, 0,002 ya. Nurul yang salah ya. Oke ya. Nah, ini dapat ES-nya. Nah, kita masukin ke FS-nya tadi. Nah, jadi kita tujuannya adalah mengecek FS aksen tadi ya. FS-nya berapa? Nah, FS-nya adalah rumusnya tegangan, rumusnya adalah
E besar dikali E cacing ya. E besarnya adalah modulus elastisitas baja. Modulus elastisitas baja itu nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 5, satuannya MPa. Pak, saya nemunya 2,1 boleh ya. Pak, saya nemunya ini kan kalau pangkat 5 itu berarti 200.000 ya. Ya. Pak, saya nemunya 2 juta, Pak. Bukan 200.000. Ya, mungkin satuannya bukan MPa. Begitu ya. Jadi, cek dulu. Kadang ini 2,1 ya, tapi saya buat 2 aja deh. Supaya enak ya. Yang betul 2,1 ya. Nah, silakan coba 2, kok 2 kali 10 pangkat 5 MPa dikali MPa itu sama dengan Newton per milimeter kuadrat dikali dengan 0,00199. Nanti satuannya ini milimeternya coret ya. Jadi satuannya nanti menjadi ini milimeter ya. Harusnya satuannya K2 ya. Oh, bukan, Pak. Berapa? Fs-nya tegangannya. 200.000 dikali 0,00199. Berapa? 398, Pak. 398. Oke ya. 389 ya. PA. Nah, ini tolong dilihat dulu, mungkin satuannya ada yang salah saya ini ya. Harusnya ES itu, ES itu Harusnya nggak ada satuannya, Pak, yang itu. enggak, ini kan satuannya apa tadi nih? Nurul siapa? Siapa barusan? Alifah, Pak. Alifah. Kan atasnya 193 nih. milimeter, bawahnya milimeter. Ya, kalau dibagi kan tetap aja nggak akan hilang satuan. Tuh, 10 meter dibagi 2 meter nggak jadi 5 aja. Jadi 5 meter. Ya. 5 meter dikali milimeter dikali dengan milimeter. Berarti kuadrat ini ya. Kuadrat. Ini kuadrat. Jadinya habis. Nggak ada satuan ya, Pak? Jadi Harusnya, Pak. Newton berarti, Pak. Tidak mungkin. Harusnya MPa. Salah di mana ya? Kalau setahu saya yang tegangan itu nggak ada satuan ya, Pak? Oh ya, betul-betul. Tidak ada satuan ya, regangan ini ya. Oke, saya mau bilang gitu tadi, lupa aja ya. Berarti ini nggak ada satuan ya. Oke, jadi dapatnya MPa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada ya. Nah, sehingga ketika kita menghitung, dapatnya sebenarnya ya, tegangan pada yang atas itu adalah 398. Nah, ini kita bandingin dengan kita asumsinya adalah Fs lebih besar daripada Fy. Sehingga asumsinya betul. Ya, bahwa tulangan ini lebih besar dia tegangan pada tulangannya lebih besar daripada tegangan izinnya kan Fy leleh. Nah, berarti oke. Pak,
Pernah nggak Fs-nya lebih kecil dari Fy? Pernah. Nanti hitungannya beda lagi ya. Jadi Fs aksen lebih besar daripada Fy. 398 lebih besar dari 300. Oke, berarti leleh. Gitu ya. Berarti pemisalan betul. Oke, sekarang kita lanjut ke baja tarik atau yang di bawah. Baja tarik ya. Baja tarik sama, hanya ya, sehingga rumusnya kita buat ES dibagi dengan, nah asumsinya ya, saya ganti warna dulu jadi warna kuning, ungu, hijau ya, jangan hijau, biru. Nah ini ES yang bawah ya, ES yang bawah nih, itu dibandingin dengan yang atas 0,03. Yang ini ya. Nih saya buat lagi. Sehingga di sini saya buat 0,003 sama dengan, nah sama kayak tadi. Itu ES ke atas itu berarti yang ini ya. Aduh, banyak coret-coret ya. Nih yang biru ini ya. Nah, berarti ES yang di atas, ES saja, itu dibagi dengan 0,03, nah, pasti tingginya ke atas, 300, berapa ya? Kok ke atas sih? Salah ya? Salah. Jadi asumsinya kita selalu menggunakan di titik ini ya. Sama seperti tadi di yang ES aksen. Berarti ES dibagi dengan yang atas, nah berarti yang birunya ini ke sini, sampai sini aja. Nah, kemudian yang ES tadi, yang atas 0,03 ya, itu dibandingkan dengan ke titik itunya, ke titik tengah. Begitu ya, ini saya buat warna biru ya. Tuh di mana ya? Di sini aja lah. Nah, biru ya. Nah, ke sini. Nah, gitu ya. Berarti ES-nya itu tingginya yang segini ya. Tinggi yang segini itu 250,36 ya. 250,36 dibagi dengan 0,03 ke titik pusatnya, yaitu 475. Oke, benar nih ya? Benar ya? Nah, jadi kalau yang record ya, salah ya. Harusnya 316 dibagi 193. Nah, dapatlah nilainya, ES-nya berapa? 316,88 dibagi 163 dikali dengan 0,03. Berapa? 0, Nurul sama Alip berapa? 0,00492. Oke, 0,00249 ya. 249. Betul gini Nurul? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke, ya. Ini nggak ada satuan ya. Nah, kita cek ke Fs-nya. Fs sama dengan E dikali ini. I sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,00249. Berapa?
100 84 9,84. 9, 84 oke, 984 atau 9,84? Koma. Siapa yang ngomong tadi? Sony, coba Sonia dihitung lagi. 200.000 dikali 0,00. Ya. Nggak ada komanya, Pak. Nah, nggak ada komanya. Iya. Nah, ya. 200.000 kurangi nolnya 3, Nurul. Sonia. Jadi 200 dikali 4, nah 800. Ya, jadi 700 berapa, Nurul? 758. Itu, Nurul? 4, Pak, bukan 9. Hah? 984. Oh, 984. Nah, ini udah saya ajarin step by step ya. Jadi nggak ada alasan lagi tidak mengerti. Nah, ini cek. Ternyata Fs lebih besar dari Fy. Berarti pemisalan oke. Karena leleh. Sehingga perhitungan bisa diteruskan. Pak, nanti kalau misalnya ini ada yang tidak oke, gimana Pak? Nah, nanti keluar pakai rumus, namanya rumus kecap ya, keluar. Nanti keluar rumus kecap ABC, kalau dibilang ya. Rumus ABC ya, bukan rumus kecap ABC ya. Nah, nanti silakan cari referensinya di internet ya. Kalau ada kasus yang tidak leleh, nanti dia pakai persamaan, pakai rumus ABC. Gitu ya. Atau nanti ada file kakak tingkatnya, lihat aja. Cuman kalau buat yang saya kasih itu salah-salah ya, sengaja disalah-salahin. Nah itu. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau ini sudah oke ya, kita lanjut ke pengecekan yang kedua, yaitu sigma momen. Dengan syarat tadi bahwa pengecekan baja tekan dan baja tarik sudah leleh, pemisalan oke. Gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu sigma momen sama dengan 0 ya. Tadi di sana sudah ada, atau jangan 0 deh. Sigma momen aja ya. Karena ada nilainya. Sigma momen kalau gambar yang tadi, kalau di gambar yang tadi itu dikatakan bahwa titik acuannya adalah di NT ya. Di NT, titik biru tadi ya. Itu berarti arahnya berlawanan semua. Nah, sehingga kalau titik acuannya di NT, yang biru titik tadi, ya di gambar sebelumnya, di gambar yang soal pertama, berarti NT itu hilang ya. NT tidak masuk dalam hitungan. Nah, jadi ya, David ya, jadi NT tidak masuk dalam hitungan. NT-nya bukan NT kamu gitu maksudnya ya, NT ya. Sehingga ND1 arahnya berlawanan jarum jam minus ND1 dikali Z1 minus ND2 dikali Z2 ya. Itulah nilai momennya. Berarti minus ND1 dikali Z1 dikurang ND2 dikali Z2. Nah, ND1 tadi berapa ya? Saya lihat dulu. ND1 itu 5.100 ya. Nah, ND1 belum diselesaikan. Nilai A-nya sudah dapat tuh. Nah, saya tulis di sini. ND1 tadi 5.100A. Seratus 4,16 Pak. Berapa? 100? 4,16. 100
Bener ya, nggak main-main ya? Ini beneran? Iya Pak. Ya oke, berapa nilainya? Udah pusing soalnya udah banyak angka-angka nih. 2100 dikali 164 berapa? 837,216. 500? Nggak mungkin. 37. Nggak mungkin. 5.000 kali 100 aja udah 5.000. 500.000. 5.000 kali 6. 837,216 Newton, Pak. Berapa? 837,216 Newton. Ya, itu baru masuk akal ya. 5.000 ditambah 3.000 ya. Berapa? 7.000? Berapa, David? 837,216 Newton. Koma ya? Koma? 216. Nggak mungkin koma. Iya, Pak. Orang 5.100. Iya, Pak. Salah, Pak. Ah, 800.370.000 kumaha sih? 837.216 gitu, Pak. oke, itu ya. Nah, ini Newton ya. Berarti 800 minus ya. 37.216 dikali dengan Z1-nya berapa tadi ya? Z1-nya udah dihitung belum? Belum ya? Oke, belum ya. Berarti Z1 itu adalah Z1 belum dihitung tadi ya? Belum? Belum Pak. Oke, saya hitung dulu ya. Z1 itu sama dengan tinggi itunya adalah 510 ya. 510 itu dari puncak ke NT ya. 510 ya. 510 ya, nanti kalian lihat gambarnya ya. Dikurangi dengan setengah dari A, betul ya? Karena ND1 itu dari tengah-tengah A. Berarti setengah A ya. Kemudian Z2. Z2 itu dari atas sampai ke bawah. Berarti tinggal 510 dikurang, benar 510 ya? Benar nggak? Atau 575 Iya Pak, ya? 510. Oke, 510 ya. 510 dikurang dengan selimut yang di atas, berarti 65. Nah, coba A-nya tadi dapatnya itu adalah A-nya dapat 164. Oke. Silakan 510 dikurang 164,16 dibagi 2. Berapa? Delapan puluhan berarti berapa ya? 82, 510 dikurang 82. Berapa? 427,94 Pak. 427, 94. 94 ya. Oke. Sekarang 510 dikurang 65, Nurul. Oke. Berarti dikurang 55 ya.
400. lima. 45. Cepetan saya nggak pakai kalkulator. Ya, nah ini ya. Oke, sekarang tinggal dikali Z1. Z1-nya 427,9 ya. Dikurang dengan D2 berapa tadi ya? 610, 416 dikali 445. Nah, berapa hasilnya? Oke. Pas ya, beres ya. Nggak usah dicatat ya, di SS kan di SS di grup, nanti baru dicatat ya. Jangan rajin-rajin amat ya nyatat, nanti aja nyatatnya. Kalkulator aja, sama pahami. Berapa? Pasti minus hasilnya ya, minus ya. Iya, Pak. Berapa? 32 dikurang 24. Pasti sekitar 500 ribuan atau 5 berapa? Berapa? Minus dikurang minus ya, dijumlahkan jadinya. 32 tambah 24. Ya sekitar 5 ribuan, apa 600-an ya. 600 juta atau berapa? Minus 629 juta. Minus 629 juta 879.846,4. 846,4. Ini? Iya. Oke, ini satuannya ya. Karena momen itu adalah gaya kali jarak. Gayanya Newton, ya jaraknya milimeter. Nah, kalau dirubah ke kilonewton, berarti dibagi 1000. 1 kilonewton, 1000. Ya, berarti kalau dibagi 1000, jadinya minus 600.879,85 aja ya, saya persingkat. Atau ya kalau mau detail nggak apa-apa ya. Kilonewton mm. Kalau mau dirubah lagi ke meter, berarti 1 meter itu 1000 mili. Berarti dibagi lagi 1000. Ya, sehingga menjadi 629,8 kilonewton meter. Ya. Betul ya? Kalau dirubah ke meter. Gitu. Jadi dapatnya adalah kilogram. Bukan kilogram ya, kilonewton ya. Kilonewton meter ya. Jadi dapatnya 6. Kita karena ini ya, ini kan asumsi saja ya. Asumsi bahwa kita arah ke arah jarum jam berlawanan minus gitu ya. Nah, jadi kita buat plus juga nggak apa-apa ini ya. Nah, kalau kita asumsinya searah jarum jam plus, berarti plus begitu ya. Jadi kita buat positif saja ya. Jadi kalau saya bagi lagi berarti 629,88 kilonewton meter. Pak, rubah ke ton boleh nggak? Boleh. Nah,
Baru bermain ini tadi. Tadi ada David ya. Jadi David 1 kilonewton, 1 ton itu berapa kilo, David? Kenapa, Pak? Ya udah, 1000 kilogram Oh, ya. Nah, 1 kilonewton itu 1000 newton. Nah, 1 kilo berapa newton? 9,81 ya. Nah, coba nanti kalau terkadang ada yang mau merubah kilogram ini, kilonewtonnya menjadi ke ton ya. Jadi kalau cara gampang ya, 1 ton itu 10 kilonewton. Ya, 1 ton itu 10 kilonewton. Kalau 1 kilonya itu 10 newton. Nah, kalau 9,81 berarti ini tidak bisa langsung menjadi 62 ton, ya, 62,98 ton, karena bukan 10, gitu ya. Nah, nanti coba PR-nya ini, cari ya, ke depan saya tanya, kalau dirubah menjadi ton, meter, ya. Ini kan kelihatannya gede banget nih, sampai 600 juta gitu kan, karena satuannya newton. Nah, kalau sudah ke kilonewton ya itu jadi 629. Ya, 629. Kalau mau dijadikan ke ton, nah kalau mau cara cepat 1 kilo itu kan saya anggap kalau gampang itu 10 newton. Tapi kenyataannya kan 1 kilo itu 9,81 bukan 10. Nah, kalau mau dirubah ke kilo ya, berarti 1 kilo itu sama dengan 1 newton itu sama dengan 1 dibagi 9,81. Berapa? 1 bagi 9,81. Jangan 1. Ya, coba 1 dibagi 9,81 berapa? 0,101. 0,101, ya. Nah, coba, Gede, ini kan dekat nih. Jadi kilonewton dan ton itu ibaratnya ya, ibaratnya sama dengan newton dengan kilo, ya. Nah, kalau 1 newton, kan tadi udah saya kasih tuh, 1 newton itu bukan 0,1 kilo ya, tapi 1 dibagi 9,81. Kata Dudek tadi 0,101 itu Dudek ya? Iya, Pak. Oke, nah berarti 629,88 dikali 0,101 Dudek berapa? Karena kilonewton dan ton itu ibarat newton dan kilogram ya, karena jaraknya 1. Berarti sekitar 62, kalau saya buat 0,1 aja boleh ya sebenarnya. 62,98 gitu. Kalau mau benar-benar berarti 0,101 berapa, Dek? 64,207. 64,027. Betul? 207, Pak. Oke, salah ya. Enam 64,207. Nah, jadi kecil kan? Nah, jadi enak lihatnya 64 ton ya. Jadi si balok tadi ukuran 575 dikali 300 dengan tulangan di atasnya
2 diameter 32 dan di bawahnya 6 diameter 36 itu bisa menahan seberat 64 ton meter momen ya, bukan berat ya, bukan P. Nah, bisa menahan momen 64 ton. 64 ton. Nah, ini adalah MN ya, momen nominal. Pertanyaannya tadi adalah MR. MR adalah faktor reduksi dikali MN. Faktor reduksinya sesuai ketentuan 0,8 ya untuk lentur. Berarti 0,8 dikali dengan 64 berapa? Delapan kali 6, 6 kali 8, 48. 48 dikali ditambah 32. Ya, sekitar 50-an. Berapa? 51,2. 51,2. Betul ya? 1,2 ya? Satuannya ton meter. Nah, inilah jawabannya ya, MR. Jadi momen rencananya adalah 51. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini momen nominal nggak langsung dipakai, direduksi lagi. Nah, jadi harusnya cukup aman gitu. Pak, ini MR untuk apa 51,2 ini? Bandingin lagi dengan MU. Nanti MU itu ada kombinasinya 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Nah, mana yang gede? MR atau MU? Nah, Pak, ternyata MU-nya itu dapatnya 60 ton, Pak. Nah, berarti tidak kuat si balok ini. Begitu ya. Nah, kalau ini pengecekan terhadap kemampuan si baloknya. Oke, sampai sini ngerti? Ada pertanyaan? Oke. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Jadi nggak mengerti semua ya. Oke, boleh di SS taruh di grup ya. Oke, refreshingnya untuk balok tulangan tunggal dan ganda sudah selesai ya. Jadi minggu depan kita masuk materi perkuliahan untuk beton 2. Itu. Beton 2 sampai UTS itu sebenarnya tulangan tunggal, rangkap, kemudian membahas balok T ya, balok T lalu balok I ya. Nah, ini dasar perhitungan semua ya. Nah, jadi nanti tolong pelajari. Nah, ini dasarnya semua. Nah, nanti kalau ke jembatan juga menghitung girder. Kalau girdernya bentuknya T, balik lagi ke beton. Itu ya. Kalau bentuknya I, balik lagi ke beton. Begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya sudah mengulasnya secara lambat, ya, super lambat, super disuapin, ya, tapi hanya cukup 1 kali. Nah, ini dasar. Nanti minggu depan harap kalau sudah ada rumus-rumus, nah kalian sudah bisa memahami ya, untuk balok T khususnya. Balok T nanti kita masuk materi balok T. Nanti beres Ibu Isti nanti habis UTS bahas kolom ya. Dan ini kepake juga dasar-dasarnya ini. Oke? Valdo sama Yude cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Iya, Pak. Nurul mau nanya nggak Nurul? Fatwa? Fikri? David? Ali? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, cukup, Pak. Cukup ya. Nah, PR-nya ya, saya tidak membahas PR-nya, silahkan cari ketika itu ada yang tidak leleh ya. Nah, biasanya itu terjadinya tidak leleh itu waktu baja tekan. Nanti contoh soal di Google, di YouTube atau di Google ya, ada contoh yang tidak leleh. Nah, kalau tidak leleh, itu harus balik lagi ke atas.
karena diasumsikan tidak leleh. Sehingga persamaannya bukan hanya mendapatkan nilai A, ya. Nanti persamaannya jadi persamaan kuadrat. Sehingga ada keluar rumus ABC ya, yang min B kuadrat plus minus akar apalah gitu ya, 4A dikali C dibagi apa gitu. Matematika ya. Oke, cukup ya sampai sini. Mudah-mudahan mengerti.